Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem BUMDes ini bekerja. Namun sebelum saya lanjut, saya akan memberikan review sedikit tentang bagaimana alur sistem ini bekerja. Nah, yang pertama dimulai dari membuat periode baru, membuka periode baru, dan setup awal periode baru. Nah, ini dilakukan ketika sistem ini pertama kali diinstal, atau periode ini bisa dibuat ketika terjadi perubahan struktur organisasi, atau bisa dikatakan ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, ini adalah langkah awal yang paling krusial dan paling penting sebelum melanjutkan ke proses transaksi dan juga mengenerate atau membuat 4 jenis laporan yang tertera di sini. Langsung saja masuk ke website. Nah, di sini di menu admin itu bagian bawah ada namanya periode BUMDes. Nah, di sini silahkan Anda bisa membuat ataupun mengklik periode baru. Nah, misalkan saya bikin 2026-2027. Nah, ini sebagai contoh saja, tanggal pembukaan BUMDes-nya berarti 2026 di Januari. Nah, kita buat. Nah, ketika kita buat, kita tidak bisa membuat periode lagi kecuali periode yang aktif saat ini itu ditutup. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat periode baru, maka kita wajib melakukan setup awal. Nah, setup awal ini dilakukan supaya tahu apa saja yang dipersiapkan di periode ini. Nah, saya ulangi lagi, periode ini dibuat atau dibuka ketika baru saja install website ini atau memang terjadi perubahan struktur organisasi atau mungkin disesuaikan dengan kasus yang ada di desa masing-masing. Nah, balik lagi di sini kita melakukan setup awal atau apa saja yang dipersiapkan di periode ini. Nah, misalkan saya contohkan terdapat uang kas. Terdapat uang kas di sini misalkan dengan jumlah 50 juta. Nah, di sini juga ada file atau attachment, atau bisa dikatakan ini fungsinya adalah bukti kalau kasnya itu masih 50 juta. Nah, ini kas awal misalkan seperti ini. Nah, terus juga ternyata ada uang di bank. Misalkan ada 12 juta misalkan. Di bank Mandiri misalkan. Nah, ini juga opsional, bisa ditambahkan untuk bukti tabungan ataupun apapun itu terserah. Yang jelas ini bisa dilampirkan file. Nah, dan juga bisa dilakukan atau ditambahkan yang lain sesuai dengan kebutuhan atau awal pembukaan periode ini 2026-2027. Ini sebagai contoh. Nah, simpan setup awal. Oke. Nah, berhasil setup, maka BUMDes untuk periode yang sudah dibuka dan di setup awal bisa dipakai untuk transaksi. Transaksi berarti kita mencatat uang masuk dan juga uang keluar. Saya contohkan satu saja di sini. Ada tombol untuk buat transaksi. Nah, pilih kategori. Jika pembelian, maka
cari saja pembelian. Nah, di sini kategorinya sudah saya tambahkan selengkap mungkin. Nah, di sini ada pembelian perlengkapan tunai. Saya contohkan di sini. Nah, untuk tanggal pembeliannya bisa di custom sesuai dengan proses transaksi ini. Nah, ini saya kasih default saja di hari ini. Nah, nominalnya misalkan 10 juta. Nah, untuk gambar saya contohkan satu ini. Nanti mungkin ini bisa diunggah atau dikasih nota ataupun apapun itu, yang penting itu bukti. Nah, untuk kuantitas ini biarkan 0 jika transaksi tidak memuat kuantitas. Nah, ini hanya opsional saja. Ini juga hanya opsional ketika memang transaksi ini membutuhkan untuk satuannya. Nah, di sini note misalkan pembelian 3 PC untuk pegawai desa. Nah, sebagai contoh. Oke, nah ini berhasil dibuat ya. Berhasil dibuat, maka akan muncul di sini. Nah, juga di sini karena ini yang input memang admin atau kadesnya sendiri, maka usernya kades. Tapi misalkan nanti yang input adalah pegawainya, nanti di sini akan tercatat siapa yang melakukan input. Selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang menu home yang ada di admin, di mana di sini ada total aset, total kewajiban, total modal, laba atau rugi berjalan, dan juga grafik keuangan di sini, yaitu 3 periode terakhir. Nah, memang sebelumnya ini sudah ada data demonya. Nah, makanya di sini data 3 periode sebelumnya itu ada. Tapi perlu dicatat lagi, periode ini tidak perlu dibuat lagi kalau memang BUMDes ini masih berjalan atau tidak ada perubahan struktur apapun dan masih istilahnya mungkin masih sehat dan masih berjalan dengan baik. Nah, tidak perlu untuk membuat periode baru. Nah, ini ada juga grafik pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, di sini ada aktivitas pengguna. Jadi ini ditampilkan 10 aktivitas pengguna terakhir. Selanjutnya kita akan membahas menu yang ada di landing. Nah, di landing ini ada about, ada banner, ada galeri, dan juga visi misi. Nah, ini fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu kita merubah yang ada di landing page. Nah, sebagai contoh, ini bumdescentral.id. Nah, ini banner, ini tentang, ini visi misi, dan juga ini galeri. Nah, ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagai contoh, ini kita coba hapus, oke bosnya kita hapus. Nah, kita simpan, kita bisa CTRL-S atau klik tombol simpan. Nah, kita reload. Nah, ini oke bosnya sudah tidak ada. Nah, begitupun juga untuk banner. Nah, misalkan di sini mau bikin banner baru. Nah, judulnya apa, subtitlenya apa, gambarnya itu apa. Nah, di sini saya rekomendasikan ukurannya sekian. Jika ukurannya tidak sekian, maka nanti hasilnya kurang bagus di sini. Nah, ini 1920 kali 878. Ini ukurannya ya. Nah, ini tampil di landing. Nah, kalau tampil di landing berarti tampil, kalau tidak ya tidak. Nah, di galeri itu menambahkan judulnya, terus tanggal eventnya, apakah tampil di landing sama seperti banner tadi, dan juga jenis gambar, landscape atau portrait. Nah, di sini itu kalau dilihat kan ada landscape, ada portrait. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, kalau misalkan ada ini, itu nanti sistem akan otomatis membaca. Oh,
Kalau landscape nanti akan ditata serapi mungkin. Kalau potret nanti ditata sedemikian rupa. Nah, makanya di sini ada opsi potret atau landscape. Nah, dan juga visi misi. Nah, di sini secara fleksibel desa bisa mengubah visi dan misi masing-masing. Artikel yang bisa ditambah. Nah, titlenya apa, kategorinya apa. Nah, misalkan ini kan baru 2 kategorinya. Nah, misalkan mau ditambah, tinggal tambah di sini. Misalkan contoh saya buat, nah nanti otomatis di artikel ini akan tambah ya contoh. Nah, ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya adalah kategori informasi atau informasi publik ini. Nah, ini informasi ini akan tertera di sini ya, informasi ini. Nah, ini kalian bisa menambahkan format apapun. Misalkan informasinya itu berupa gambar ya, berarti nanti gambar yang ada di sini gitu. Kalau misalkan file ya file. Nah, ini informasi umum saja. Jadi ini berfungsi kalau ada informasi dari pemerintah pusat, desa bisa mengupload di landing masing-masing. Misalkan bansos untuk 2026. Nah, ini informasi dari publik atau masyarakat itu bisa melihat tanpa login. Nah, di menu informasi tinggal diunduh file saja. Kita lanjutkan yang ada di laporan. Nah, di sini ada jenis 4 laporan. Nah, laporan ini sudah otomatis menghitung ya. Kalau misalkan neraca ya sudah menghitung neraca, kalau cash flow ya cash flow, perubahan modal ya perubahan modal, laba rugi ya laba rugi. Nah, di sini klasternya atau pembagiannya itu berdasarkan periode. Saya contohkan di sini periode 2025 yang kemarin. Nah, di sini juga bisa range tanggal. Misalkan mau lebih spesifik itu bisa. Nah, di sini juga bisa dilihat reviewnya dulu. Nah, ini juga bisa diekspor ke PDF. Ini merupakan fitur dari informasi data desanya. Nah, untuk namanya ini Wonorejo disesuaikan saja karena ini akan berpengaruh di hasil PDF laporannya. Dan juga alias name-nya, gambarnya juga nanti akan dipakai di logo PDF. Gambar ini juga akan dipakai di landing yang atas dan juga footernya. Ini headernya dan juga footernya. Dan juga semua icon desa yang ada di landing itu akan diambil dari sini. Nah, makanya nanti disesuaikan email, nomor telepon, dan juga addressnya juga disesuaikan. Nanti akan muncul di sini. Nah, selanjutnya adalah kelola akun. Nah, ini digunakan untuk membuat akun baru ketika misalkan ternyata pegawainya itu ada tambahan pegawai misalkan. Nah, tinggal ditambah saja. Nah, tadi yang saya katakan di PDF ada peran BUMDes. Ada Kades, ada ketua dan juga anggota. Nah, yang Kades itu kan tadi akan muncul di sini ya, Kades sama ketua BUMDes. Itu nanti disesuaikan. Yang ini ya, yang ini. Nah, nanti akan disesuaikan saja. Ini kalau tadi itu role-nya Kades maka akan muncul di sini. Kalau BUMDes, ketua BUMDes maka akan muncul di sini. Selanjutnya ada di audit dan keamanan, di mana ini fungsinya itu untuk mengubah password, memasukkan password untuk saat ini, dan juga memasukkan password yang baru. Dan yang paling penting, yang nggak kalah penting adalah di sini. Nah, bisa dilihat nanti semua user aktivitasnya akan tercatat di sini. Baik itu membuat artikel, mengubah artikel, menambah transaksi, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini karena memang yang saya inputkan di sini baru Kades, nanti yang akan terinput di sini Kades semua. Nah, di sini juga ada filternya, lognya apa, misalkan
ada di periode, transaksi, artikel, banner. Nah, nanti bisa disesuaikan.